Selamat malam, sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma Sukihatu Namo Buddhaya. Ya, pemirsa, jumpa lagi bersama kami dalam kegiatan Bima Nusantara pada malam hari ini dalam rangka menuju Waisak bersama atau Waisak Pelajar Buddhis Nusantara tahun 2566 Buddhis Era yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022. Nah, pada kesempatan ini juga hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Lasmini SAG MPD. Selamat malam Ibu Lasmini, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam Pak Sela, Namo Buddhaya. Ya, luar biasa cerah sekali hari ini auranya Ibu Lasmini ini ya. Nah, marilah kita berkenalan dengan Ibu Lasmini. Kepada Ibu Lasmini kami persilakan untuk memperkenalkan diri pada pemirsa Bima Nusantara. Silakan. Terima kasih Pak Sela. Saya panggil Pak Sela ya, karena Pak Sela itu nama bekennya ya. Jadi perkenalkan, sebelumnya saya ucapkan Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama saya adalah Lasmini. Sebenarnya bukan SAG ya, karena saya S1 saya tempuh di STAB Raden Wijaya tahun 2010 lulus, itu gelarnya SPDB. Kemudian untuk S2-nya saya baru selesai tahun 2017 di STIA Bismara Tungga. Jadi begitu. Kemudian saat ini saya mengajar di SD Negeri Jumo, sudah dimulai sejak tahun 2006, jadi sampai sekarang sudah 16 tahun di SD Negeri Jumo. Luar biasa Ibu ya. Iya. Udah lama sekali Ibu ya mengajar 16 tahun ya. Oh ya Bu, tadi saya lupa memperkenalkan diri pada pemirsa ya, selaku moderator pada malam hari ini. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Slamet Waluyono, saya mengajar di SMP Remaja Parakan, yang pada malam hari ini berkesempatan sebagai moderator pada channel YouTube Bima Nusantara. Nah, saya akan memperjelas lagi bahwa tema pada malam hari ini adalah Guru Agama Buddha sebagai guru penggerak. Nah, mungkin Ibu Lasmini bisa memberikan gambaran terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah maupun di manapun juga berkenaan dengan apa tuh guru penggerak itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Sela. Jadi guru penggerak itu sebenarnya kan program pendidikan kepemimpinan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan untuk guru agar guru menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini sebenarnya merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya guru bisa nanti harapannya setelah menjadi guru penggerak itu dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu memimpin pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kemudian dapat menggerakkan ekosistem pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah agar mereka yang termasuk dalam komite warga sekolah atau stakeholdernya pendidikan itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya program guru penggerak ini diharapkan nanti guru bisa membuat siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi bisa memiliki karakter yang diharapkan, yaitu karakter Pancasila yang seperti sekarang sudah didengungkan oleh pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Demikian Pak Sela. Ya, luar biasa. Itulah gambaran dari guru penggerak ya, pengertian dari guru penggerak. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa Ibu Lasmini ini ya guru penggerak yang beragama Buddha atau guru agama Buddha yang menjadi guru penggerak ya di Kabupaten baik di Tabun Temanggung, Jawa Tengah maupun di Indonesia ya. Nah, oh ya Bu Lasmini, berkenaan dengan guru penggerak ini, apakah setiap guru agama Buddha itu apakah
perlu menjadi guru penggerak seperti yang Ibu Lasmini dengungkan sebagai guru penggerak itu? Ya Pak Sela, sebenarnya awalnya saya melihat di Dapodik, kebetulan saya SIM PKB-nya itu aktif. Di Temanggung itu ada merupakan sasaran guru penggerak. Waktu itu saya membuka SIM PKB, kemudian saya melihat syarat-syaratnya. Ternyata syaratnya adalah satu, terdaftar dan Dapodik, kemudian memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, memiliki sisa mengajar itu 10 tahun, dan siap untuk menjadi guru penggerak. Ternyata saya memenuhi syarat. Akhirnya saya mencoba bertanya ke kepala sekolah saya, kebetulan kepala sekolah saya itu sangat mendukung apapun yang dilakukan oleh anak buah gitu ya. Jadi saya bertanya kira-kira saya boleh tidak untuk mengikuti program guru penggerak. Kepala sekolah saya mengatakan silahkan, nanti saya buatkan rekomendasinya. Kemudian saya minta rekomendasinya. Setelah itu saya mulai dari mengisi kurikulum vitae, kemudian ada mengisi isai, kemudian divalidasi. Ternyata dari 42.000 pendaftar se-Indonesia, itu saya termasuk lolos administrasi. Luar biasa itu ya. Setelah itu, nah, waktu itu ada tes verbal, tes numerasi, ada tes penal. Lolos 10.000 sekian, saya agak lupa, tapi saya termasuk yang lolos. Nah, kemudian di tahap berikutnya, setelah lolos tes bakat skolastik, ada tahap lanjutannya. Saya harus simulasi mengajar, kemudian ada wawancara secara daring, karena kuota se-Indonesia lolos. Jadi saya termasuk 8.000 yang beruntung bisa lolos. Dan ya, ini keberuntungan atau karma baik saya tidak tahu, karena sebenarnya gini, saya waktu itu ragu-ragu Pak Sela, apakah saya mau mendaftar atau tidak, karena satu, saya PNS, tapi PNS Kemenak. Hanya kalau dilihat dari syarat-syaratnya saya memang memenuhi syarat. Akhirnya setelah lolos saya juga jujur, saya Kemenak bisa apa tidak? Ternyata itu tidak mempengaruhi dan bisa. Dan saya katakan bahwa saya itu tersesat di jalur yang benar. Ya, jadi kita mengikuti pendidikan guru penggerak yang sekarang sudah berjalan hampir 7 bulan ya. Kita mendapatkan pelatihan selama 9 bulan dan sudah berjalan hampir 7 bulan, dan mungkin nanti Juni untuk daring selesai, tinggal lokakarya sama pendampingan individu. Dan dari situ ternyata kita banyak belajar banyak hal ya. Sebagai guru agama Buddha saya kira sangat perlu, dan ini saya sampaikan kepada seluruh guru agama Buddha di Indonesia. Silahkan aktifkan Dapodik, SIM PKB aktif, supaya mendapat kesempatan untuk menjadi guru penggerak. Karena ini nanti pembelajarannya tidak ada perbedaan. Jadi saya yang guru agama Buddha, pembelajarannya nanti sama dengan guru lain. Jadi ketika pelatihan itu tidak dibedakan antara guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, atau mapel apapun, kita semuanya sama. Begitu Pak Sela. Ya. Oh ya Bu, selama Ibu melaksanakan pelatihan itu apakah ada guru agama Buddha selain Ibu Lasmini, atau memang Ibu Lasmini adalah satu-satunya guru agama Buddha yang mengikuti program guru penggerak ini Bu? Kalau di Temanggung sampai saat ini baru saya sendiri. Kemudian kalau di Indonesia untuk mapel SMP saya pernah menanyakan, ada satu orang, Bu Ivan Julietmi ya, beliau sudah lolos sebagai guru penggerak tapi jenjang SMP. Begitu. Luar biasa Ibu ya. Ini kita mau bertanya lagi Ibu berkenaan dengan diklat guru penggerak ya, itu suka dukanya seperti apa Bu dalam proses menjadi guru penggerak ini Bu? Sebenarnya kalau dikatakan sukanya,
itu banyak, tapi dukanya ya saya kira sedikit karena ini hanya berkaitan dengan manajemen waktu saja ya Pak. Jadi selama 9 bulan itu memang kita berkutat dengan LMS. Setiap hari itu kita harus mengerjakan LMS selama 9 bulan nanti, dan untuk saat ini kita sudah sampai ke modul 3. Jadi pembelajarannya itu sudah sampai hanya 3 modul, dan kebetulan untuk bulan ini sudah sampai ke modul 3. Ya, selama 7 bulan saya menjadi calon guru penggerak itu ya memang dukanya itu cuma tiap hari harus mengerjakan LMS. Tapi ketika kita ada PI atau pendampingan individu, ada lokakarya, kemudian ada ruang diskusi, ada konferensi, itu sangat menyenangkan karena banyak sekali hal-hal baru yang tadinya tidak tahu kita menjadi tahu. Itu hal yang luar biasa bagi saya. Ya. Oh ya, ada lagi Bu, itu berkenaan dengan guru penggerak ini Bu. Seberapa pentingkah guru-guru penggerak ini untuk kemajuan pendidikan agama Buddha khususnya pada jenjang SD Bu? Jadi guru itu kan harapannya bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selama ini kan kita melakukannya hanya transfer ilmu, ya kan? Yeah. Jadi kita hanya mengejar-ngejar anak itu memiliki akademik yang baik. Padahal setelah kita belajar dari program guru penggerak, kita jadi tahu apa sih refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Kalau selama ini kan kita tahunya hanya sistem among, ing ngarso suntulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani, tapi tanpa kita tahu apa sih sebenarnya pemikiran itu sebenarnya. Nah, melalui program guru penggerak ini kita jadi agak paham, paling tidak untuk persepsi diri sendiri itu jelas-jelas mengubah paradigma kita. Kalau selama ini kita mengatakan bahwa anak itu ada yang bodoh, ada yang pinter. Ternyata setelah kita belajar refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita tahu bahwa siswa itu sebenarnya tidak ada yang bodoh. Ya. Sekali lagi saya tekankan, siswa itu tidak ada yang bodoh. Hanya kita sebagai guru yang harus berjuang untuk menggali potensi dari masing-masing siswa, karena sebenarnya siswa itu punya potensi unik. Nah, tugas kita sebagai guru itu yang memang harus menuntun agar siswa itu bisa berkembang secara kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Itu jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru agama Buddha nanti berkesempatan untuk menjadi guru penggerak, akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan di sana. Tadi saya katakan saya tersesat di jalan yang benar. Tadinya kan saya, aduh, gimana mau jalan apa tidak? Iya. Tapi ternyata begitu sudah terjun, karena saya pemikirannya gini, ketika ada kesempatan, saya ambil kesempatan itu. Jadi kalau menurut Permendikbud nomor 41 tahun 2021, mereka yang bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu harapannya menjadi kepala sekolah, gitu ya. Karena memang salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah di tahun 2022 ini memiliki sertifikat guru penggerak. Tetapi karena saya tidak punya harapan apapun, ya, jadi saya enjoy menikmati dengan santai pembelajaran yang didapatkan dari guru penggerak ini. Demikian Pak Sela. Oh ya Bu, berdasarkan pengalaman Ibu selama mengikuti program guru penggerak ini, apakah ilmu-ilmu tersebut sudah diaplikasikan kepada siswa atau peserta didik kita Bu, yang terutama yang beragama Buddha? Ya, baik Pak Sela. Jadi untuk program guru penggerak ini kan pelatihannya 70% secara daring, kemudian 30% melalui lokakarya maupun PI, jadi tidak mengganggu tugas kita dalam mengajar. Ketika kita mempraktekkan apa yang kita pelajari di program guru penggerak, memang subjek kita, anak-anak didik kita di sekolah. Jadi
di samping itu, karena kita misinya itu tergerak, menggerakkan ya, bergerak dan menggerakkan ya. Jadi apa yang kita pelajari di program guru penggerak tidak hanya untuk siswa-siswa kita, bisa dimanfaatkan untuk sekolah kita terutama. Jadi kita diajari untuk beberapa hal. Yang pertama, kita sosialisasikan kepada guru-guru di sekolah kita sendiri, kemudian kita menggerakkan rekan sejawat dan guru-guru di dalam sekolah ini untuk bisa mempraktekkan apa yang saya pelajari. Dan itu tidak hanya siswa agama Buddha saja. Jadi ketika kita ada pembelajaran tentang segitiga restitusi atau pembelajaran tentang budaya positif, itu kan budaya positif, kesepakatan kelas tidak hanya untuk kelas kita saja, tapi harus ada kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan semua warga sekolah. Jadi begitu. Luar biasa Bu ya. Jadi ini adalah merupakan inspirasi sumber inspirasi Bu Lasmini ini untuk kita guru agama Buddha untuk bisa mengikuti program guru penggerak, ya, sangat luar biasa. Oh ya Bu, tadi kan Ibu Lasmini sudah menceritakan berkenaan dengan kisah sedihnya ya kan, kisah sedihnya dalam mengikuti program guru penggerak ini. Nah, mungkin untuk yang kisah-kisah yang sangat membanggakan itu bisa share untuk bisa diceritakan kepada para pemirsa semua yang ada di rumah. Ya, terima kasih Pak Sela. Saya sedikit bercerita bahwa selama 16 tahun saya di SD Negeri Jumo, kebetulan saya termasuk guru yang sudah agak lama di Kecamatan Jumo ya. Jadi mungkin karena lama ini saya menjadi agak dimanfaatkan. Maksudnya ketika ada kegiatan yang tingkat kecamatan, saya biasa diikut sertakan ya. Termasuk ketika ada pesta siaga, jambore penggalang di tingkat kecamatan, atau ketika ada kegiatan yang diklat di tingkat kecamatan, biasanya saya meskipun saya PNS Kemenak, tetapi tetap dimanfaatkan oleh Korwilcam dalam hal ini ya. Termasuk ketika ada kegiatan apapun, saya juga partisipasinya juga diminta oleh kecamatan. Ya, sekarang ditambah lagi ketika saya menjadi calon guru penggerak, ternyata ada tingkat kepercayaan, ya, ada tingkat kepercayaan dari pihak-pihak dinas itu menganggap bahwa saya agak menguasai dalam beberapa bidang. Jadi ini satu keberuntungan bagi saya supaya saya lebih semangat lagi untuk menjadi guru. Bahkan ketika saya awal-awal masuk ke golongan 3C tahun 2014 itu, saya sudah sering kali dipanggil oleh Korwilcam, dipanggil oleh pengawas untuk, "Udah Ibu ikut mengajukan sebagai kepala sekolah." Tapi kan saya selalu menjawab, saya tidak mungkin, karena saya pegawai Kemenak tidak mungkin jadi kepala sekolah di dinas. Jadi beberapa kali saya dipanggil ke Korwilcam untuk diajukan sebagai kepala sekolah. Begitu Pak Sela. Iya, luar biasa itu ya, kita pengalaman. Oh ya Bu, ini berdasarkan ada beberapa rumor atau berita-berita itu yang berkenaan dengan program guru penggerak itu kan, ketika ada informasi dari Dinas Pendidikan berkenaan dengan program guru penggerak ini, kebanyakan guru ketika menerima informasi itu kebanyakan ketakutan Bu ya, karena wah nanti saya bisa enggak melaksanakan tugas-tugas ini, saya bisa enggak mengumpulkan tugas-tugas ini. Nah, itu yang menjadi momok. Mungkin ada tips untuk para guru-guru, terutama guru agama Buddha, ketika mendapatkan informasi atau ketika kita diminta untuk mendaftar menjadi guru penggerak, supaya mereka tidak ketakutan dengan tugas-tugas yang ada.
karena mereka kemungkinan besar tidak bisa membagi waktu mereka untuk melaksanakan tugas dari guru penggerak, juga kewajiban sebagai mungkin ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, atau mungkin di sekolah pembelajarannya mereka beranggapan bahwa pembelajarannya terganggu karena adanya program guru penggerak ini. Ya, baik Pak Sila. Jadi kalau kita mendapatkan tugas yang lebih banyak dibanding sebelumnya, sebenarnya tips yang paling utama itu adalah manajemen waktu sebenarnya ya. Jadi ketika kita mendapatkan misalkan lolos seleksi sebagai guru penggerak, bagaimana kita mengelola waktu kita supaya tugas utama kita juga bisa dilakukan, bisa terselesaikan, kemudian tugas tambahan kita juga bisa diselesaikan dengan baik. Yang penting kita tetap fokus. Jadi ketika dapat tugas yang baru, kita jangan cari-cari tugas yang lain. Ya, sama seperti saya sebenarnya tugasnya banyak banget karena di samping sebagai guru agama Buddha, saya juga diberi tugas sampiran sebagai bendara BOS. Ya, jadi itu sesuatu yang sebenarnya sudah menyita banyak waktu. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu dengan gembira, dengan ikhlas, itu saya kira tidak ada masalah. Dan saya yakin semua guru agama Buddha, jikalau berkesempatan untuk lolos menjadi guru penggerak, tidak ada masalah. Dan itu patut disyukuri, karena kita jangan sampai ketinggalan dengan guru-guru lain yang bukan mapel agama Buddha. Ya, oh ya, ini yang terakhir ya, untuk harapan dan pesan bagi guru-guru pendidikan agama Buddha supaya mereka termotivasi untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Kepada seluruh guru agama Buddha di Indonesia, jika Bapak Ibu memang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, gunakan kesempatan itu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Jadi kalau ada kesempatan untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak, jangan sia-siakan kesempatan itu. Jadi belajar sepanjang hayat, tidak ada kata tidak bisa ketika kita memiliki kemampuan untuk belajar secara terus-menerus. Ya, terima kasih Ibu ya. Ini sangat luar biasa sekali pengalamannya dalam mengikuti program guru penggerak. Semoga apa yang dialami oleh Ibu Lasmini atau yang pengalaman-pengalaman dari Ibu Lasmini dalam mengikuti program guru penggerak ini bisa menginspirasi kita semua guru pendidikan agama Buddha untuk mengikuti program guru penggerak supaya kita tidak tertinggal dengan lembaga-lembaga lain atau dengan siswa-siswa atau guru-guru agama lain atau mungkin mata pelajaran lain. Dan ini sangat luar biasa sekali Bu ya. Ternyata dari guru sekian banyak guru pendidikan agama Buddha ya, baru ada 2 yang bisa mau mengikuti program guru penggerak ini. Dan ternyata ketika dari pengalamannya Bu Lasmini ini, untuk menjadi guru penggerak itu ternyata sangat mengasihkan. Selain bermanfaat bagi para siswa kita, juga bermanfaat bagi diri kita untuk mengembangkan diri, terutama dalam bidang pendidikan agama Buddha. Nah, dan kemungkinan besar bahwa program guru penggerak ini adalah sebagai senjata kita untuk menghadapi era globalisasi ini ya, dan penerapan pembelajaran di abad 21 ini. Ya, demikian tadi ya bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Lasmini, dan nanti ketika Bapak Ibu pemirsa yang berada di rumah untuk ingin mengetahui profil bagaimana seorang guru penggerak dari Ibu Lasmini ini bisa nanti mengikuti program ini ya di channel ini Bima Nusantara ini. Nanti kemungkinan bisa ada kesempatan lagi
untuk mengikuti program Bima Nusantara ini. Dan di situ ada beberapa kisah inspiratif dari para tokoh-tokoh pendidikan agama Buddha seperti Ibu Lasmini dan yang lainnya. Nah, berhubung waktu sudah habis ini ya, Bapak Ibu dan Ibu Lasmini sebagai narasumber, demikian tadi kegiatan kita yaitu Bima Nusantara yang pada kesempatan malam hari ini berkenaan dengan tema yaitu guru agama Buddha sebagai guru penggerak. Ya, sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh Ibu Lasmini ini semoga menginspirasi kita sebagai guru agama Buddha untuk ikut dalam program guru penggerak. Ya, mungkin dari saya cukup sekian dalam kegiatan ini. Sebelum ditutup, karena ini Bima Nusantara adalah bincang Dhamma Nusantara, saya akan sedikit menambahkan bahwa program Bima Nusantara itu kan dipakai untuk menyongsong Waisak abdi negara dan pelajar Buddhis. Harapan saya dengan program ini nanti para abdi negara dan pelajar Buddhis bisa memaknai Waisak dengan sebaik-baiknya, karena Waisak ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam agama Buddha yang digunakan sebagai ajang kita meningkatkan keyakinan terhadap agama Buddha, dan harapannya dengan adanya Waisak ini agama Buddha semakin tetap lestari dan bisa berkembang maju sesuai dengan kisah-kisah terdahulu, ya, sejarah terdahulu bahwa agama Buddha merupakan agama terbesar di Nusantara. Demikian Pak Sila tambahannya dari saya. Ya. Mohon maaf. Oke, terima kasih Ibu ya, luar biasa sekali ya. Ya. Nah, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita berkenaan dengan guru agama Buddha sebagai guru penggerak bersama narasumber kita yaitu Ibu Lasmini. Sangat luar biasa sekali. Kita dapat jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Nah, jangan lupa pemirsa like dan subscribe yaitu di kanal YouTube Humas Pergabi ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like dan subscribe yaitu di kanal YouTube Humas Pergabi untuk mengetahui informasi-informasi penting berkenaan dengan bincang Dhamma Nusantara. Ya, terima kasih. Akhir kata dari saya, Sukiyoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat, selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat, selamat Waisak, bersama kita gembira Di hari Trisuci Waisak.